Dengan adanya kasus ini tentunya Kepolisian Negara Republik Indonesia harus berbenah. Karena kalau kemudian paling tidak kita lihat dengan kondisi seperti ini, dampak yang ditimbulkan sangatlah sistematis ya, dan masif seperti itu, dan serta berkelanjutan. Maka upaya-upaya yang kemudian secara konstruktif dilakukan oleh kepolisian melakukan kebijakan-kebijakan dalam membangun citra, ini harus menjadi prioritas utama. Hai Tribuners, kembali lagi di Tribun Topik, masih bersama saya Elsa Elningtyas, di mana Tribun Topik akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini kita akan membahas tentang mengembalikan citra kepolisian sebagai penegak hukum. Bagaimanapun kepolisian seharusnya mengayomi masyarakat dan tentunya menegakkan hukum, khususnya di Indonesia. Belakangan, institusi Polri menjadi sorotan karena adanya kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, dan juga ada mengenai perjudian dan togel yang marak digerebek belakangan ini, serta juga ada beberapa pihak kepolisian yang ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk itu pada Tribun Topik kali ini kami mengundang ahli untuk membahas mengenai topik yang cukup berat ini. Elsa perkenalkan terlebih dahulu. Di samping Elsa sudah ada Dr. Junaidi, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang yang juga ahli hukum tata negara. Baik, selamat sore Pak Junaidi. Selamat sore Mbak Elsa. Gimana ini kabarnya? Sehat, walafiat. Ya, Alhamdulillah. terima kasih. Atas doa kita bersama. Ya. Setuju, baik. Bapak belakangan ini kesibukannya apa aja ini Pak? Ya, sebagai Wakil Rektor 3, selain itu juga seringkali menjadi tenaga ahli dalam perancangan peraturan di daerah-daerah. Selain itu juga aktif dalam bidang beracara sebagai seorang advokat seperti itu, dan beberapa kali saya diundang untuk memberikan keterangan ahli dalam beberapa persidangan, di antaranya persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik, berarti agendanya cukup padat dan sudah berkecimpung di dunia hukum dan tata negara cukup lama. Yang penting dinikmati. Baik, luar biasa. Yeah. Baik Pak, kita akan membahas topik yang cukup berat nih pada sore hari ini tentang mengembalikan citra kepolisian sebagai penegak hukum, seperti itu Pak. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu pada Tribuners mengenai apa yang menjadi prinsip dasar kepolisian dalam menegakkan hukum. Ya, selamat sore rekan-rekan Tribuner yang saya hormati. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan Mbak Elsa, bahwa kita tahu sendiri bahwa kita punya yang namanya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peranannya tentunya sangat penting dalam upaya melakukan penegakan hukum seperti itu. Dalam beberapa undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, itu dinyatakan bahwa kepolisian itu adalah alat negara. Jadi sebutannya itu alat negara, bukan alat pemerintah seperti itu, tapi alat negara dalam rangka melakukan keamanan, ketertiban, dan lain-lain sebagainya. Maka peranan kepolisian ini menjadi sangat penting. Kalau kemudian kita tahu ada Tentara Nasional Indonesia itu dalam fungsi pertahanan, sedangkan kepolisian ini dalam fungsi keamanan yang ada dalam masyarakat. Nah, itu beberapa hal prinsip pokok yang kemudian kita tahu bahwa itu peranan kepolisian sangatlah penting bagi penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Saya pikir itu gambarannya Mbak Elsa. Baik, ini cukup secara umum pandangannya seperti itu dari Pak Junaidi ya. Baik, ini cukup menarik Pak, karena kan belakangan ini juga beberapa kasus yang menyangkut pihak kepolisian ini juga ternyata istilahnya ada kekurangan di dalam institusi Polri itu sendiri. Kita akan membahas mengenai kasus yang sedang marak dibicarakan ini tentang pembunuhan berencana Brigadir J, seperti itu. Iya. Mengenai tanggapannya dari Pak Junaidi seperti apa ini kira-kira? Jadi kasus ini sebenarnya menarik Mbak Elsa. Jadi kalau kemudian jadi headline di Tribun Jateng salah satunya seperti itu, dan kemudian kalau kita lihat kasusnya itu tidak berhenti-henti seperti itu, karena tentunya ini kemudian berkaitan dengan satu hal, yaitu institusi kepolisian. Yang kedua itu berkaitan dengan bagaimana masa depan penegakan hukum di Indonesia. Nah, terlepas dari itu semua tentunya peranan daripada kepolisian itu menjadi sangat penting di dalam melihat persoalan ini secara objektif. Ya, bahkan kemudian terakhir yang kita lihat ada Komisi 3 yang memanggil beberapa pihak, di antara Menko Polhukam, Kompolnas, dan lain sebagainya, termasuk Kapolri juga dipanggil seperti itu. Yang faktanya kemudian banyak terungkap hal-hal yang berkaitan dengan masalah kasus tersebut. Saya lihat memang prosesnya yang kemudian terjadi pada kasus ini itu sudah dibuka dengan baik. Pemerintah dalam hal ini yang dijalankan oleh kepolisian dalam rangka fungsi penegakan hukum sudah terbuka seperti itu, dan kemudian peranan daripada kepolisian juga cukup bagus dalam melaksanakan agenda-agenda dalam penegakan hukum berkaitan dengan kasus tersebut. Cuma yang kemudian jadi permasalahan sebelumnya di awal itu kan kemudian kita bicara soal terjadinya kasus ini kan karena adanya dorongan daripada masyarakat. Ya.
dorongan masyarakat itu salah satunya dorongan daripada media massa. Ya kalau kemudian tidak kemudian ramai di media massa, barangkali itu kemudian tidak menjadi isu nasional dan kemudian selesai. Dan saya pikir ini menjadi salah satu ciri khas daripada negara hukum. Ketika demokrasi itu kemudian luar biasa hebatnya seperti itu, maka pada satu sisi kemudian akan menjadi berimbang pada penegakan hukum yang terjadi. Saya tentunya ini menjadi kerja kolektif kita bersama-sama. Itu mungkin tanggapan saya, Mbak Elsa. Baik, menjadi kerja kolektif gitu ya, dari berbagai pihak termasuk kepolisian. Termasuk masyarakat. Dan termasuk masyarakat. Termasuk netizen juga ya. Iya, termasuk netizen. Baik, ternyata netizen juga. Kadang-kadang ada ceritanya, suara netizen adalah suara rakyat gitu. Oh, baik, mewakili ya, Pak. Iya, mewakili rakyat. Baik, cukup menarik. Karena ini bagaimanapun kita merupakan negara demokrasi seperti itu ya. Baik, kalau untuk Kapolri juga menyarankan agar ada penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus ini, dan itu pun juga dikawal oleh para netizen ya, bisa disebut seperti itu. Betul. Apakah ini juga merupakan suatu usaha Polri mengembalikan citranya yang bisa dibilang mendapat rapor merah? Iya, jadi memang dengan adanya kasus ini, karena kemudian saya katakan ada indikasi seperti itu bahwa ini adalah perencanaan yang kemudian tidak baik seperti itu, ada obstruction of justice seperti itu ya yang dilakukan oleh salah satu oknum yang ada di lingkungan kepolisian seperti itu, meskipun tanda kutipnya nanti kita lihat fakta-fakta di persidangan seperti itu. Terlepas itu semua memang ini menjadi konsekuensi bagi Polri untuk berbenah. Tapi catatan saya dengan melihat seperti ini, kita juga sisi lainnya juga patut untuk bersyukur bahwa dengan adanya kasus seperti ini, bukan dalam tanda kutip bersyukur, saya bersyukur dengan adanya Joshua meninggal dunia ya, tapi konteksnya dengan adanya kasus seperti ini akan membuka lebar ternyata bahwa proses penegakan hukum di Indonesia ini menjadi salah satu elemen penting. Bahwa kita mengamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kata-katanya adalah Indonesia adalah negara hukum. Maka prinsip negara hukum itu harus dijamin betul-betul. Kalau kemudian terjadi contohnya adalah ada rekayasa, ada obstruction of justice di dalamnya ini tentunya akan merugikan masyarakat. Maka tadi yang saya sampaikan, kerja kolektif ini jadi penting. Bukan hanya netizen ya, tapi juga kepolisian salah satunya, terutama juga pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan. Saya rasa apa yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya Pak Jokowi yang kemarin berstatement seperti itu, segera tuntaskan seperti itu, ini adalah menjadi ide dalam dasar bagaimana kita meletakkan fondasi-fondasi negara hukum. Nah, pada sisi lain kalau berbicara soal kepolisian seperti itu, ketika kepolisian itu melihat catatan merah, maka kemudian tentunya peranan kepolisian harus kemudian mengembalikan ya citra buruk tersebut dikembalikan dengan baik. Saya pikir tidak ada suatu kebijakan yang sempurna, tidak ada lembaga yang sempurna. Pasti kemudian ketika hal-hal terjadi seperti ini, ada hal yang kemudian perlu dievaluasi. Salah satunya adalah proses penanganan perkara yang kemudian jika melibatkan orang-orang kuat seperti itu, bagaimana kemudian ke depannya harus diperbaiki. Saya rasa perbaikan itu ke depannya paling penting adalah perbaikan sistem aturan di dalamnya. Ya, ini bukan karena saya orang hukum ya, tapi prinsipnya sistem aturan itu harus diperbaiki sehingga kemudian hal-hal yang terjadi seperti ini tidak berulang terjadi kembali. Ya, yang mungkin saya rekomendasikan lebih baik kemudian salah satunya merubah undang-undang kepolisian dengan item-item yang kemudian ya sedikit banyak mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Baik, jadi ada perlu penyesuaian perundang-undangan seperti itu bisa dikatakan. Baik. Lantas ini juga menjadi menarik karena ini merupakan salah satu kasus yang masih berkembang hingga saat ini seperti itu ya Pak. Masih ada update-update terbarunya, dan kemudian update terbarunya adalah Irjen Verdi Sambo diberhentikan PTDH seperti itu ya, pemberhentian tidak dengan hormat seperti itu. Tapi sebelumnya beliau juga sempat mengajukan surat pengunduran diri, tapi tetap ada sidang kode etik. Itu bagaimana menurut Bapak tanggapannya? Jadi gini, kalau kita berbicara soal lembaga polisian, tidak hanya kemudian mereka berbicara soal peradilan umum seperti itu, tapi konteksnya juga ada peradilan etik yang ada di internalnya. Kemarin kita lihat bahwa setelah kemudian ditetapkan tersangka, ada kemudian upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Pak Sambo seperti itu untuk mengajukan pengunduran diri sebelum adanya sidang kode etik. Ya, saya punya catatan penting di sini ya. Kalau kemudian beliau mengajukan sidang kode etik, mengundurkan diri, maksud saya, beliau akan mengundurkan diri, maka secara otomatis dalam pandangan saya, perspektif saya bahwa nantinya ya hasil sidang kode etik itu tidak berlaku karena beliau sudah mengundurkan diri seperti itu konteksnya. Tapi kalau kemudian beliau di sidang kode etik, maka kemudian sidang kode etik itu ketika posisinya belum mengundurkan diri itu tetap kemudian
sidang kode etik itu adalah tindakan yang putusan yang akan menjadi suatu hal yang sah. Maka informasi di media massa kemarin di antaranya Tribun itu kan menyatakan bahwa beliau mengajukan pengunduran diri, tapi pengunduran diri oleh Kapolri itu ditolak. Maka kemudian yang selanjutnya, tahap selanjutnya, beliau tetap harus kemudian mengikuti sidang kode etik. Ya, putusan sidang kode etik itu adalah putusan yang tentunya menjadi dasar bagaimana kemudian posisi daripada Irjen Verdi Sambo itu dalam kapasitasnya di internal Polri terkait masalah kasus tersebut ya. Secara etika kemudian beliau telah melanggar dan kemudian ada beliau diputuskan untuk diberhentikan secara tidak hormat. Baik. Kalau menurut Pak Junaidi, apakah pemberhentian tidak dengan hormat ini merupakan langkah yang tepat dilakukan oleh Polri, mengingat penegakan hukum yang harusnya tetap berjalan seperti itu? Ya, saya rasa kalau kemudian berbicara hari ini soal bersih-bersih kepolisian ya, dengan adanya isu seperti ini, saya pikir itu adalah suatu hal yang krusial harus dilakukan. Jangan sampai kemudian masyarakat itu makin tidak percaya pada institusi kepolisian. Saya katakan bahwa kepolisian itu sangat penting sebagai alat negara. Kalau kemudian tidak ada kepolisian seperti itu, saya membayangkan seperti itu, ini akan menjadi kacau negara kita. Betul. Maka ketika kemudian kepolisian ini ada momentum untuk memperbaikinya, saya rasa momentum untuk memperbaikinya salah satunya melalui adanya penegasan bahwa Polri ini tetap independen sesuai dengan jalur undang-undang. Polri ini adalah suatu alat negara yang kemudian berintegritas di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Termasuk Polri ini profesional seperti itu. Siapapun baik orang luar, orang dalam itu kalau melanggar harus ditindak seperti ini. Ini bagian daripada upaya Polri untuk memperbaiki sistem yang ada dalam internalnya. Baik. Ya. Berarti ini merupakan keputusan yang tepat dilakukan oleh Polri, bisa dibilang seperti itu. Saya rasa sangat tepat sekali. Tapi kemudian konteksnya tepat itu bukan karena satu perspektif individual personal saya, tapi tepat memang karena itu sesuai dengan perintah daripada undang-undang yang berlaku. Baik. Berarti sudah ada undang-undang ya, bisa dibilang semua seperti itu ya? Peraturan perundang-undangan sudah ada lengkap semua, tinggal menjalankannya. Persoalannya kan gini ya, kalau dalam Mbak Elsa ya. Jadi kalau kemudian kita bicara soal undang-undang itu adalah kata-kata yang mati. Dia bisa bergerak ya, bisa kemudian dilaksanakan apabila struktur yaitu penegak hukum itu sendiri mampu menjalankan dengan baik. Itu pada prinsipnya. Baik. Ini juga menjadi catatan yang cukup menarik karena kasus yang tengah berkembang tidak hanya tentang fokus di Brigadir J dan juga Irjen Verdi Sambo seperti itu ya, tapi juga mengenai perjudian, togel dan segala macam, itu juga menjadi sorotan ini Pak. Karena ada isu mengenai konsorsium 303 ini juga menjadi perhatian netizen juga. Baik, mengenai tanggapannya mungkin ada timbal balik dari Polri kah mengenai apa saja yang telah dilakukan Polri tentang judi dan juga togel yang masih marak? Iya, saya punya analisis seperti ini ya. Jadi dengan adanya kasus yang kemudian terjadi pada Brigadir J seperti itu, maka kemudian ada isu-isu yang berkembang di balik itu semua. Ya biasalah kalau kemudian kita bicara soal satu kasus pasti diiringi dengan berbagai macam isu. Di antaranya adalah perjudian dan lain-lain sebagainya. Yang netizen itu barangkali tribuner yang kemudian yang saya hormati bisa jadi kemudian dapat melihat langsung di media-media sosial ya, termasuk juga di Tribun yang beritanya viral terus seperti itu. Jadi kalau kita lihat seperti itu, maka kemudian kasus tersebut diiringi oleh berita-berita yang kemudian mengiringinya. Salah satunya adalah kaitannya soal masalah perjudian. Dan termasuk yang lain-lain seperti itu. Konteksnya sebenarnya ini ada dua perspektif ya. Perspektif yang pertama adalah bagaimana dengan adanya hal seperti itu, kepolisian telah menanggapinya dengan perintah Pak Kapolri langsung kemarin yang cukup sangat bagus saya pikir ya, tegas seperti itu. Bahwa semuanya yang berkaitan dengan hal-hal perjudian dan lain sebagainya harus diberantas. Ya, karena nanti kalau kemudian isu itu berkembang seperti itu, toh apakah benar atau tidak seperti itu. Tapi peranan kepolisian untuk mengembalikan citra nama baik ini lebih penting daripada segala-galanya. Seperti itu saya pikir. Maka kemudian ketika kemudian dilakukan hal seperti itu, ini bagian daripada upaya untuk menekan bagaimana isu yang mengiringi isu yang kemudian berkembang ya. Isu yang mengiringi kasus yang berkembang tersebut itu harus dihilangkan. Nah, salah satu strateginya memang Kapolri sudah melakukan perintah secara langsung dan itu dijalankan dengan baik, saya pikir. Dan saya berharap bahwa kemudian instruksi Kapolri ini tidak hanya kemudian ketika ada kasus yang kemudian mengiringi kasus tersebut, isu yang mengiringi kasus tersebut, tapi juga benar-benar dilakukan secara terus-menerus ya, sehingga kemudian hal-hal yang sifatnya negatif yang menjadi penyakit masyarakat tersebut
harus diberantas secara terus-menerus. Saya pikir itu, Mbak Elsa. Baik, Pak Junaidi, mengenai ini juga menarik nih Pak, karena mungkin apakah karena hanya ada ultimatum dari Kapolri jadi ada penggerbekan judi, jadi baru marak, atau sekiranya ke depannya harus seperti apa Polri dalam menegakkan hukum yang ada tentang perjudian ini? Ya, saya rasa kalau kemudian dikatakan bahwa ada ultimatum Kapolri, tidak. Sebenarnya undang-undang kan sudah mengatur semuanya. Bukan hanya undang-undang yang kemudian peraturan yang diatur oleh kepolisian ya, tapi undang-undang KUH pidana dan lain sebagainya sudah mengatur itu semua. Tinggal bagaimana menjalankannya. Ada teori ini, Mbak Elsa, ya. Rekan-rekan Tribunernya, ada teori hukum. Yang teori hukum itu mengatakan bahwa sistem hukum itu, oleh teorinya Friedman itu, the legal system itu, mengatakan bahwa hukum itu dapat berjalan secara baik karena didukung dengan 3 hal. Yang pertama itu adalah strukturnya itu aparaturnya, dan yang kedua adalah aturannya, dan yang ketiga adalah budayanya. Budaya diantaranya adalah budaya masyarakat. Jadi kalau kita membayangkan komputer itu ada hardware sama software. Kalau hukum itu ada 3. Jadi kalau kemudian ketiga-tiganya ini tidak berjalan dengan baik, ketiga-tiganya ini tidak saling mendukung seperti itu, saya pikir tidak berjalan. Ya, kemarin kita lihat contohnya Kapolri kemudian menegaskan seperti itu. Sebenarnya Kapolri juga menegaskan, tapi kemudian kan tidak tiap hari kemudian diekspos. Karena ini sudah diatur oleh undang-undang seperti itu. Berarti sudah ada seperti sudah itu. Ada. Ya? Tapi kemudian ketika berbicara soal kebijakan yang disampaikan Kapolri kemarin, itu kan kebijakan yang sekiranya untuk mengembalikan. Maka kemudian ekstra seperti itu. Tapi kalau kita lihat apakah kemudian ada perjudian tiap hari diberantas oleh kepolisian, perintah undang-undang demikian. Ya, tinggal kemudian apakah mau fokus atau tidak fokus seperti itu. Tapi tentunya ada sedikit evaluasi dalam perspektif saya. Ketika hal-hal seperti ini terjadi, ini bagian daripada evaluasi. Ternyata kalau kemudian menegaskan secara tegas dan setegas-tegasnya seperti itu, ternyata itu membawa dampak bahwa perjudian itu tiarap semua. Ini kan bagian dari hal. Iya, langsung hilang. Barangkali seperti itu, Mbak Elsa. Baik. Ya, kita harapannya pun juga tidak hanya di awal seperti ini. Maksudnya tidak harus menunggu ada Brigadir J terjadi kasus seperti ini, lalu ada pemberantasan perjudian dan togel yang marak seperti itu ya. Jadi konsistensinya Polri tetap terjaga untuk penegakan hukum. Diharapkan seperti itu ya. Makanya tadi saya sampaikan, Mbak Elsa, bahwa kalau kemudian kepolisian itu nama baiknya harus dijaga. Eman-eman kalau bahasa orang Jawanya itu. Jadi pendiri Republik Indonesia itu mendirikan negara kepolisian, ada sosok figur yang namanya Pak Hugeng dalam dulu itu. Ya, meskipun saya belum lahir pada saat itu, Mbak Elsa, apalagi seperti itu. Tapi tentunya kemudian ya kita harus menjaga nama baik daripada kepolisian ini dengan sungguh-sungguh. Salah satunya kemudian momentum untuk kemudian memperbaiki, tidak perlu kemudian harus menunggu Brigadir J yang lain. Ya, cukup kemudian ketika ada hal kasus, kepolisian harus objektif seperti itu, harus bertindak secara tegas kepada siapapun juga seperti itu, tapi tentunya sesuai dengan koridor yang ada dalam peraturan undang-undangan yang berlaku. Saya pikir itu, Mbak Elsa. Baik, ya kita pun berharap menjadi lebih baik lagi institusi Polri seperti itu ya. Mungkin ada beberapa saran yang bisa Bapak sampaikan mengenai Polri harusnya berbenah di bagian apa lagi, Pak, untuk menjaga kepercayaan masyarakat ke depannya? Iya. Saya yang pertama tentunya dengan adanya kasus ini harus dirubah beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di antara undang-undang kepolisian. Meskipun undang-undang kepolisian itu pernah berubah berkali-kali, tapi tetap dalam kerangka ini kepolisian harus berubah, salah satunya dalam peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah berkaitan dengan bagaimana kewenangan kepolisian itu harus dipertegas seperti itu, berkaitan dengan baik penegakan hukum di internal maupun di eksternal, ya, oleh masyarakat seperti itu. Jangan sampai kemudian ada hal-hal yang kemudian terulang kembali seperti ini. Kemudian yang kedua, institusi kepolisian itu adalah sebagai garda terdepan dalam keamanan, ketertiban yang ada dalam masyarakat. Maka sudah selayaknya memang proses seleksinya, saya katakan di hulu sampai di hilir, proses seleksinya harus benar-benar akuntabel. Saya berpandangan bahwa kemudian memformulasikan Kompolnas itu ya, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai lembaga pengawas, ya, tidak pemerintah, itu malah lebih bagus. Jadi selama ini kan gini, Kompolnas itu diambil dari lembaga-lembaga yang ada pada pemerintahan. Ya, ketua Kompolnasnya itu adalah
Pak Mahfud MD Menko Polhukam seperti itu. Saya lebih bagus kalau kemudian dalam pandangan saya sebagai pengawas eksternal, dia dikatakan sebagai mitra seperti itu. Kompolnas adalah semuanya terdiri dari masyarakat, komisioner-komisionernya seperti itu, yang kemudian mereka dipilih secara independen dalam rangka untuk mengawasi bagaimana kinerja daripada kepolisian, bagaimana kepolisian harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Itu satu hal. Yang kedua, yang ketiga, kalau berbicara soal kepolisian, tentunya kita berbicara soal bagaimana pengawasan di internalnya. Jadi kalau bicara soal pengawasan di internalnya itu banyak pengawasan yang sudah ada, diantaranya di Propam seperti itu, ya, kemudian ada Paminal dan lain sebagainya. Itu tentunya harus disiapkan dengan betul-betul seperti itu. Ya, bagaimana mekanisme dalam melakukan pengawasan internalnya seperti itu, bagaimana melakukan pengamanan seperti itu dan lain-lain sebagainya, itu harus menjadi salah satu hal yang kemudian diperkuat dalam kepolisian. Itu diantaranya, Mbak Elsa. Baik. Ya, beberapa institusi juga ternyata juga harus beriringan dengan Polri seperti itu ya, bisa dibilang. Lantas kalau mengenai IPW, mungkin Indonesia Police Watch apakah juga berperan dalam mengawasi Polri secara keseluruhan, Pak? Iya, saya pikir IPW juga termasuk ya sebagai bagian daripada civil society seperti itu, yang dia punya peranan figur yang bagus seperti itu. Tentunya sebagai mitra kepolisian harus juga ikut tetap menjaga semuanya. Tapi dalam konteks ini memang semua pihak, saya katakan, ini adalah kerja kolektif memerankan fungsi daripada kepolisian sebagai alat negara yang secara otomatis ini kemudian kita mencitrakan sebagai benar-benar sebagai negara hukum. Jangan perlu kemudian harus menunggu-nunggu kasus seperti ini lagi seperti itu, sehingga kemudian kasus ini sangat menyita waktu. Masalah kita di negara ini kan masalah besar ya yang harus kita hadapi ya. Contohnya masalah ketahanan pangan saat itu seperti itu, masalah infrastruktur seperti itu, yang itu harus menjadi prioritas utama. Ya, kalau kemudian kasus ini menyorot waktu, kadang-kala memang kasus-kasus yang lain itu kemudian tidak kelihatan sama sekali. Contohnya kita lihat konsen pemerintah saat ini kan diantaranya mengubah Undang-Undang Cipta Kerja, itu tidak jadi konsen kita, malah kemudian kasus ini yang kemudian berbulan-bulan seperti itu, teralihkan teralihkan seperti itu. Yang lain juga sama, ya, kenaikan BBM barangkali seperti itu. Pertalite, solar juga subsidinya seperti apa? Kita bahas di lain waktu nanti. Baik, ini juga jadi topik menarik ya, Pak. Jadi ternyata kemudian kalau kita lihat satu kasus itu ternyata kalau kemudian terus-menerus bagus memang untuk memperbaiki. Tapi kemudian malah menyita waktu kita. Kemudian hal-hal yang kemudian yang lain itu kelupaan. Nah, saya berpikir bahwa hal ini tidak perlu terjadi. Tapi konsekuensinya ya, kepolisian salah satunya dengan melihat kasus ini harus secara tegas seperti itu, dan kemudian jangan sampai kemudian ketika ada penegasan soal Kapolri, contohnya berkaitan yang tadi ditanyakan, yaitu kaitannya pemberantasan perjudian, jangan hanya pada saat-saat ini saja, terus-menerus harus dilakukan seperti itu, sebagai upaya menjaga marwah dan martabat kepolisian, sebagaimana pendahulu-pendahulu Kapolri dulu yang kemudian juga menjaga kepolisian dengan baik. Baik, menjaga nama institusi Polri seperti itu ya, Pak. Baik, ini cukup menarik. Mungkin ini mengenai kasus yang terakhir juga lagi anget nih, Pak, bisa dibilang. Mengenai yang Polda Jawa Timur belakangan menangkap Kapolsek karena positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Mengenai tanggapan dari Bapak seperti apa ini? Apakah bisa dibilang Polri ini tidak tebang pilih gitu, atau justru Polri sebagai pencitraan sajakah, atau seperti apa, Pak, tanggapannya? Saya rasa anggota yang melanggar seperti itu, oknum anggota yang melanggar seperti itu nggak hanya sekali saja. Cuma kasus ini kan kemudian muncul dibarengi dengan kasus yang sebelumnya, yaitu Brigadir J seperti itu. Akhirnya kemudian ikut serta jadi viral. Ya, kalau kita membaca berita kan yang ada di Tribun yang viral terus seperti itu kan, lihatnya kasusnya kan beruntut seperti itu. Oh, ini ada kok ada hubungannya. Ini muncul lagi ada hubungannya seperti itu. Cocoklogi ya. Iya. Padahal kalau kita katakan yang namanya oknum dimanapun tempatnya juga ada. Ya, oknum itu pasti ada di tempatnya. Cuma momentumnya ini kalau kemudian terjadi seperti ini muncul seperti ini. Wah, berarti kok ada hubungannya seperti itu. Wah, ada hubungannya. Ya, kalau kemudian masyarakat Indonesia kan menghubung-hubungkan itu kan bisa terus-menerus ya. Patut diduga seperti itu ada hubungannya. Lah, ya, saya pikir kemudian ini suatu hal yang kemudian wajar. Saya pikir kepolisian memang sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dan memang kedepannya nanti bagaimana cara kita untuk ikut bersama-sama. Jadi kalau bahasa Jawanya itu sengkuyung bersama-sama untuk kemudian membangun citra kepolisian ini dengan baik, itu menjadi salah satu solusi utama. Dan ada tawaran satu hal yang kemudian saya sampaikan, Mbak Elsa. Jadi kita perlu membangun namanya peradilan kode etik. Yang peradilan kode etik itu berbeda dengan peradilan
yang ada di Mahkamah Agung. Perbedaannya? Boleh dijelaskan? Perbedaannya kalau kemudian kita lihat ada peradilan di Mahkamah Agung itu kan peradilan yang sifatnya dalam rangka untuk penegakan hukum. Tapi peradilan kode etik ini menegakkan kode etik semua pejabat negara, semua pejabat pemerintahan. Gak hanya kepolisian, saya katakan di sini, kejaksaan dan lain sebagainya. Jadi kalau kemudian dia melanggar kode etik, maka peradilan kode etik lah itu yang akan kemudian menyelesaikan sengketanya. Posisinya peradilan kode etik itu tidak di dalam internal. Peradilan kode etik itu harus di eksternal seperti itu. Yang itu kemudian saya katakan kalau kemudian peradilan dalam fungsi menegakkan hukum itu Mahkamah Agung, peradilan fungsi dalam menegakkan kode etik itu adalah nanti dibentuk namanya lembaganya apa, peradilan dalam fungsi penegakan konstitusi itu adalah Mahkamah Konstitusi. Yang kita belum ada di tengah-tengah ini. Jadi sekiranya kalau kemudian dia terindikasi melakukan pelanggaran kode etik, ya, ditindak, ya, diadili di situ. Jangan sampai nanti kecenderungan untuk melakukan pelanggaran kode etik akan bermuara pada yang dibiarkan akan bermuara pada kecenderungan untuk melakukan pelanggaran hukum. Itu prinsipnya. Baik. Tujuannya juga biar ada yang lebih objektif dalam menilai seperti itu ya. Iya, harus ada independensi seperti itu. Ini gagasan yang cukup menarik Pak Junaidi. Ya, ini bisa mungkin dipertimbangkan para tribuners dipertimbangkan mengenai peradilan yang lebih objektif di antara MK dan MA, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi lebih eksternal, ada tambahannya. Baik, mungkin terakhir Pak, mengenai masyarakat agar kita istilahnya tidak memiliki konspirasi atau mungkin pemikiran liar mengenai Polri yang sedang membenahi diri, baiknya kita seperti apa Pak? Mungkin dari masyarakat bisa konsumsi berita yang dibatasi atau mungkin sebaiknya seperti apa Pak? Agar tidak ada muncul teori-teori yang meliar seperti itu. Kalau konsumsi berita untuk dibatasi tidak mungkin Mbak Elsa. Nah, nanti tribunal jadi sepi. Mau bilang gitu nggak enak saya Pak. Di iklim demokrasi media massa boleh menyuarakan seperti itu, kemudian masyarakat boleh menyampaikan. Ya, tapi tentunya konteksnya harus sesuai dengan undang-undang yang ada. Kita semua kan dilindungi oleh undang-undang. Contohnya media massa itu dilindungi undang-undang pers dan lain sebagainya. Tapi catatan saya gini, setiap masyarakat berhak, tapi konteksnya harus dibatasi. Hak tersebut adalah hak untuk bagaimana masukan-masukan, bagaimana kritik-kritik itu adalah sifatnya konstruktif. Ya, boleh berkomentar seperti itu, tapi sifatnya konstruktif. Harus membangun. Tidak kemudian malah meruntuhkan seperti itu. Jadi contohnya kalau ada kasus ini, Polri kemudian melakukan suatu tindakan seperti itu. Ya, jangan sampai kemudian ada kritikan, wah saya nggak percaya, semuanya nggak percaya semuanya. Ya, nggak bisa kayak gitu. Ya, kalau membangun negara itu kan harus kemudian membangun kebijakan yang kolektif seperti itu. Sama juga kemudian ketika kasus Brigadir J ini, kepolisian saya pikir sudah melakukan tindakannya yang bagus seperti itu, sudah berjibaku seperti itu. Bahkan yang tadi saya sampaikan bahwa dengan ditolaknya pengajuan pengunduran diri, otomatis kemudian putusan sidang kode etik itu tetap berlaku, kemudian berlaku seperti itu. Itu artinya kepolisian sudah menunjukkan bahwa ini loh kebijakan penegakan hukum kita, tidak pandang bulu seperti itu sebagai alat negara. Ya, maka konteksnya kemudian kita juga patut mendukung seperti itu dengan memberikan suatu support seperti itu dan lain sebagainya. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh aparatur pemerintahan ya. Netizen itu memiliki peranan yang penting. Ya, masyarakat itu memiliki peranan yang penting. Sebagaimana kata undang-undang bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya, dengan adanya kasus ini tentunya Kepolisian Negara Republik Indonesia harus berbenah. Karena kalau kemudian paling tidak kita lihat dengan kondisi seperti ini, dampak yang ditimbulkan sangatlah sistematis ya, dan masif seperti itu dan serta berkelanjutan. Maka upaya-upaya yang kemudian secara konstruktif dilakukan oleh kepolisian melakukan kebijakan-kebijakan dalam membangun citra ini harus menjadi prioritas utama. Saya rasa ini sudah mulai seperti itu, tapi tentunya ini harus diberikan dukungan semua pihak, bukan hanya di internal kepolisian, tapi juga di masyarakat. Ya, dan kepolisian sendiri tentunya harus kemudian berupaya secara maksimal ya untuk melakukan membangun citra ini. Jangan sampai ada masyarakat yang menilai bahwa wah, kebijakan yang dilakukan selama ini, yang terbaru-baru ini adalah upaya untuk hanya membangun citra saja. Sehingga kemudian 1 tahun ke depan nanti hilang, itu harus dihilangkan seperti itu, makna seperti itu. Maka saya berharap upaya-upaya yang kemudian strategis bisa dilakukan dan pelibatan civil society untuk membalikan marwah dan martabat kepolisian ini menjadi landasan dasar untuk membangun kepolisian yang baik, yang kemudian menjadi alat negara dalam fungsi pertahanan, dalam fungsi keamanan di negara Republik Indonesia. Saya pikir itu, Mbak Elsa. Oh, baik. Luar biasa sekali Pak. Seperti yang disinggung di tengah-tengah tadi ya, tentang kolektif seperti itu. Yeah, jadi masyarakat
Netizen juga harus mendukung Polri sedang berbenah, seperti itu ya, Pak? Iya. Baik. Pak Junaidi, terima kasih banyak atas saran dan juga insight-nya mengenai perbaikan citra Polri yang kini juga tengah dilakukan oleh institusi Polri. Semoga Pak Junaidi juga sehat selalu dan Sehat selalu. terima kasih banyak Amin. sudah hadir di studio Tribun Jateng. Ya, Baik, terima kasih Pak Junaidi. makasih banyak. Ya, Tribuner, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan lagi Tribun Topik berikutnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Eling Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.